Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang bertanya kepada seorang pendeta. Ia berkata, "Pendeta, katanya Tuhan itu selalu mendengar doa kita dan akan menolong kita. Sudah 8 tahun saya mendoakan ibu saya yang sakit kanker, tapi tidak kunjung sembuh, melainkan justru semakin parah. Padahal saya ingin punya waktu bersama ibu saya." Mendengar perkataan pemuda itu, pendeta tersebut tersenyum dan berkata, "Nak, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi coba renungkan kembali. Tuhan sudah memberikan waktu kepadamu selama 8 tahun bersama ibumu. Artinya Tuhan mendengar doamu dan menghendakinya. Karena secara manusia ibumu tidak dapat bertahan selama itu karena penyakitnya." Mendengar jawaban sang pendeta, maka menangislah dan terdiamlah pemuda itu, karena ia baru menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang sesungguhnya menjadi harapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah seperti pemuda di atas, merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan tidak mendengar doa kita. Seringkali kita hanya berpikir bahwa seharusnya yang terjadi itu yang kita kehendaki. Namun, kita tidak pernah bisa memahami pikiran Tuhan. Dalam suratnya, Yakobus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, kita bisa berbuat ini dan itu. Artinya, jika saat ini saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas, bekerja, melayani, melihat orang-orang yang kita kasihi, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mendengar dan menghendaki terkabulnya doa kita. Mari kita tidak melihat sesuatu yang Tuhan berikan hanya dari yang tampak oleh mata saja, tetapi mari kita berusaha untuk melihat betapa banyak yang sudah Tuhan berikan untuk kita hingga saat ini. Saudara, di masa pandemi ini banyak orang berjuang untuk dapat bertahan hidup. Tapi mari kita berpikir positif dan terus berusaha untuk dapat bersukacita dan bersyukur. Jangan biarkan iman kita goyah, kepercayaan kita menjadi redup. Mari kita menjaga iman kita kepada Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang Kau beri saat ini. Sekarang Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan kami juga berdoa untuk keluarga yang melakukan pendampingan atas saudara-saudara kami ini. Melalui obat-obatan, segala upaya yang dilakukan, kiranya Engkau berkenan untuk memakai itu semua sebagai sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang telah berhasil menyelesaikan studi mereka dan saat ini akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Engkau sertai mereka untuk dapat memperoleh tempat studi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami dalam upaya mengendalikan penularan COVID-19, juga untuk segenap masyarakat, agar kami semua juga memiliki kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan. Ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa dan harapan kami ini ke dalam kuasa-Mu yang Maha Kudus. Amin.